Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok V akan mempresentasikan mengenai cross-border isi Costco partner with Chinese Tmall. Next. Kami dari kelompok V yang beranggotakan yang pertama Yosefin Milenika, yang kedua Afdal Ibrahim, yang ketiga Vena Pratiwi, yang keempat Indira Yanuva, dan yang terakhir Syahrakan Saputra. Next. Yang pertama, what is cross-border research, and under this definition, is trade between two member countries of the Europe Union cross-border or not? Explain. Yang pertama adalah what is cross-border research. Cross-border adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pasar pada negara lain. Sedangkan cross-border e-commerce merupakan transaksi yang dilakukan oleh pembeli yang berada di negara lain yang berbeda dengan penjual. Cross-border e-commerce ini dapat terjadi apabila kedua negara tersebut memiliki bahasa, mata uang, perbatasan, dan sistem pembayaran yang berbeda. Kemudian, is trade between two member countries of the Europe Union cross-border or not? Nah, perdagangan yang terjadi antar negara di Uni Eropa ini tidak disebut cross-border e-commerce sebab negara-negara tersebut memiliki mata uang, bahasa, dan sistem pembayaran yang sama. Selain itu, negara-negara ini juga memiliki perbatasan yang terbuka, sehingga perdagangan ini disebut perdagangan domestik dan bukan merupakan perdagangan internasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas penyampaian sebelumnya. Jadi untuk poin kedua adalah berkaitan dengan describe the current and estimate size of the cross-border market. Jadi dapat diketahui bahwa Turban dalam kasusnya di Tmall pada tahun 2015 ada sekitar 16 transaksi cross-border e-commerce untuk B2C dari total penjualan online sebesar 25%. Selain itu, diperkirakan juga transaksi cross-border untuk tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 30%, sehingga mencapai 1 triliun pengguna cross-border e-commerce. Menurut artikel Global Newswire, cross-border e-commerce akan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu nilai pasar dan nilai saham akan tumbuh menjadi 780 miliar US dollar di tahun 2019 dan akan mencapai 4.820 miliar US dollar pada tahun 2026. Tingkat pertumbuhan tahunan majemuk cross-border e-commerce diekspektasikan akan mencapai 27% pada tahun 2027. Beberapa cross-border e-commerce yang akan menjadi Amazon, eBay, sebagainya, persaingan antar e-commerce ini menjadikan perusahaan akan kompetitif sehingga menjadikan masing-masing perusahaan memiliki strategi bisnis dan melakukan cross-border e-commerce dan berdampak pada volume cross-border e-commerce yang semakin meningkat. Globalisasi berperan penting dalam peningkatan transaksi online. Transaksi ini memberikan kemudahan baik terhadap penjual maupun pembeli untuk memasarkan produknya secara global. Tmall merupakan salah satu platform cross-border e-commerce yang besar di Tiongkok. Hal ini memungkinkan mereka hal untuk menjual produk secara global dengan menggunakan teknologi e-commerce yang dapat mengurangi biaya administrasi dan pemasaran. Cross-border market ini tidak hanya pada Tmall saja, namun juga terjadi pada platform dan negara lain. Salah satunya adalah Shopee, di mana Shopee tidak hanya melakukan perdagangan domestik, namun juga melakukan perdagangan dari Cina. Mekanisme penjualan produk Cina ke Indonesia ini mirip dengan mekanisme penjualan produk Tiongkok dalam Tmall. Hal ini menjadi pembatas serius bagi pemerintah Indonesia. Di Indonesia sendiri pada tahun 2020, yang bernama Cahya Widayanti sebagai direktur dari mengatakan bahwa cross-border e-commerce ini telah mengalami peningkatan mencapai 5% dari seluruh transaksi e-commerce. Untuk menciptakan persaingan yang dan produk impor yang diperlukan berbagai kebijakan, baik dari negara penghasil maupun negara yang menjadi tempat penjualan e-commerce tersebut. Dan yang terakhir adalah dilihat dari 2 tahun terakhir, sejak adanya pandemi COVID-19, transaksi e-commerce semakin meningkat tajam dan cross-border e-commerce juga meningkat. Dikarenakan masyarakat
Meskipun transaksi cross-border e-commerce berpeluang untuk mengalami peningkatan, namun secara global dan dari segi ekonomi, hampir seluruh negara mengalami perlambatan ekonomi, sehingga secara langsung ekonomi dunia juga melambat. Hal ini juga mempengaruhi terhambatnya perkembangan cross-border e-commerce karena logistik dan pengiriman barang. Hal ini juga diperkirakan bahwa cross-border ke depannya akan semakin terdampak di dalam pandemi COVID-19 ini. Dan kemungkinan akan menjadi pilihan tepat karena cross-border e-commerce akan bangkit setelah 2 tahun pandemi. Oke, untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu elemen apa saja yang menjadi kunci kesuksesan bagi perusahaan isi yang ingin berekspansi ke pasar global. Berikut ada beberapa tips yang ada pada kasus Tmall agar sukses pada cross-border e-commerce. Di antaranya yaitu yang pertama adalah isi company harus melakukan analisis pasar untuk mengetahui dengan jelas bagaimana deskripsi, target pasar, dan budaya dari konsumen global. Nah, hal ini dapat dilakukan pula dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan secara internal yang dapat diperbaiki dengan mencari strategi yang tepat. Yang kedua yaitu isi company juga harus menerapkan think lokal atau memperlakukan pembeli internasional sama dengan pembeli lokal, yaitu dengan menyediakan berbagai pilihan bahasa untuk bertransaksi, jenis mata uang pembayaran, dan menyediakan berbagai sistem pembayaran bagi konsumen. Nah, yang ketiga adalah isi company harus memiliki koneksi supply chain internasional yang kuat sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya perusahaan. Dan yang terakhir adalah isi company harus mendapatkan izin secara legal dalam melakukan aktivitas jual beli barang yang sudah terdaftar pada negara terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, untuk yang soal berikutnya yaitu what is the best approach that Costa use in entering Chinese market? Nah, perusahaan sendiri ini membuka tokonya dengan berbasis online melalui platform Tmall di bawah perusahaan Alibaba dengan produk segmen yang dikecilkan. Pendekatan ini menurut saya merupakan solusi terbaik bagi Costco untuk membuka pasar di Cina karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, Costco ini memiliki risiko yang relatif lebih rendah karena memiliki nilai initial investment yang kecil. Tanpa membuat toko fisik, platform e-commerce terbaru, hingga media promosi untuk mengenalkan website e-commerce teranyar, Costco memilih untuk bekerja sama dengan Tmall merupakan pilihan yang tepat. Karena dengan rendahnya biaya investasi, maka perusahaan memiliki payback period yang lebih singkat. Selain itu, karena tidak adanya toko fisik, maka risiko operasional layaknya fraud dalam bentuk misappropriation of asset akan relatif sangat rendah. Kemudian yang kedua, itu bertengger pada salah satu platform e-commerce terbesar di Cina. Dengan memanfaatkan kepopuleran e-commerce Tmall, maka Costco dapat dengan mudah mengenalkan produk mereka kepada masyarakat lokal tanpa perlu adanya biaya pemasaran yang besar. Selain itu, Tmall juga dikenal dengan produk internasional brand layaknya Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, dan lain-lain, di mana pencarian pada barang tersebut akan memberikan manfaat tidak langsung kepada Costco, karena secara otomatis laman akan memberinya alternatif produk lain, selayaknya Costco. Kemudian yang ketiga, perbedaan kultural atau cross-border issue, dengan segmen perusahaan yang dikerucutkan dan disesuaikan dengan minat masyarakat lokal, maka perusahaan tidak perlu usaha ekstra untuk memutar barang yang tidak laku tersebut untuk menaikkan laba. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, will the approach used by Costco work for company like Walmart? Explain. Menurut kami, pendekatan yang digunakan oleh Costco ini tidak dapat dijalankan atau lebih tepatnya tuh tidak cocok untuk perusahaan seperti Walmart. Dibandingkan dengan Costco, Walmart ini memiliki jejak yang lebih besar dibandingkan dengan Costco.
Walmart mengejar strategi ekspansi agresif untuk memperluas basis pelanggannya di luar negeri. Setiap minggu, Walmart ini di seluruh dunia, termasuk toko fisik dan juga e-commerce, melayani lebih dari 265 juta pelanggan. Basis pelanggan Costco ini jauh lebih kecil, namun masih berada di antara pesaing terkemuka seperti Walmart, dan telah mempertahankan posisi kompetitif yang kuat di antara retail Amerika Serikat. Selanjutnya, adapun pertimbangan mengapa kami menilai bahwa pendekatan yang dilakukan Costco ini tidak cocok untuk Walmart. Yang pertama yaitu disebutkan bahwa dengan melakukan pendekatan yang dilakukan Costco akan membatasi Walmart dalam bidang periklanan di Tmall Mainland dan juga Taobao yang menyumbang 80% untuk penjualan online Cina. Padahal Walmart sendiri ini sangat gencar dalam hal periklanan, mengingat Walmart mengejar strategi ekspansi agresif untuk memperluas basis pelanggannya di luar negeri. Kemudian yang kedua, membebankan biaya deposit kepada pedagang, biaya tahunan, biaya komisi penjualan sebesar 2-5%, dan harga produk dan biaya logistik. Dan juga ada biaya Alipay sebesar 1% dari harga produk dan biaya logistik. Mengingat Walmart ini berusaha mengelola harga yang lebih rendah daripada pesaingnya dengan membentuk model operasi yang efisien, maka dengan adanya tanggungan biaya-biaya tadi itu dirasa tidak cocok untuk Walmart. Kemudian alasan yang ketiga yaitu dalam kasus disebutkan akan menghilangkan elemen kunci mereka, dan pada Costco ini elemen kuncinya kan berbasis pada keanggotaan. Maka dikhawatirkan akan mengubah Walmart dari sisi strategi atau hal lainnya yang menjadi ciri utama Walmart. Everyday Low Price atau EDLP adalah landasan strategi Walmart. Pelanggan masa kini mencari kemudahan one-stop shopping yang Walmart tawarkan, dari bahan makanan dan hiburan hingga barang olahraga dan kerajinan. Walmart menyediakan berbagai pilihan yang dihargai oleh pelanggan Walmart. Kemudian, Walmart merupakan perusahaan yang besar dan banyak dan termasuk skala besar. Apabila bergabung dengan platform perusahaan besar lainnya, maka akan menghambat perkembangan Walmart. Di sini, para pelanggan Walmart akan belanja online di walmart.com melalui salah satu aplikasi seluler Walmart atau berbelanja langsung di toko. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.